untuk mengamankan negara ini, untuk mengamankan presiden yaitu Bung Karno, untuk mengamankan anak presiden atau keluarga Bung Karno, dan untuk mengamankan ajaran-ajaran Bung Karno. Ini saya buktikan, silakan lihat di Google, pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-21, 17 Agustus 1966, pada pidato kenegaraan Bung Karno mengucapkan terima kasih bahwa telah mengamankan negara, kemudian telah mengamankan Presiden Soekarno, telah mengamankan keluarga Soekarno, dan telah mengamankan ajaran Soekarno. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Sri Edi Swasono, yang jauh-jauh dari Jogja, jam 3 pagi baru sampai. Beliau juga sebelum COVID masih mengajar di Washington DC ya, Prof ya. Setelah COVID aja berhenti. Kemudian Presiden TNI Purnawirawan Purnomo, ini waktu saya masih letnan, beliau sudah kapten, ya, satu-satuan dengan saya, ya, senior, jauh senior. Kemudian saya kadang-kadang dibilang kiai, kadang-kadang dibilang sepuh gitu, tapi kalau sepuh enggak boleh katanya, ya. Senior. Pak Dr. Bakhtiar Hamzah dibilang tua masih kayak gitu fisiknya kan gimana, jadi senior saja. Kemudian perwakilan pemuda, ada Dok Badilah Arun, dan hostnya tak asing lagi, host penangkap provokator Bang Sumenarif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang pemirsa dari seluruh Indonesia, saya menyimak tadi, memang permasalahan pelanggaran HAM telah lama menjadi perhatian secara serius dari dunia internasional, dan itu dibahas sejak Perang Dunia Pertama 1919. Kemudian Indonesia sebagai bagian dari PBB mengakui perlindungan terhadap HAM selalu disorot oleh dunia. Tetapi kita juga harus mengacungkan jempol kepada pendekar-pendekar hukum, karena sudah mengantisipasi. Tahun 98 itu pertama kali dilontarkan cikal bakal ICC Court dengan nama Statuta Roma 98. Maka 1 tahun kemudian kita sudah membuat Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99. Kemudian International Criminal Court ini ada pasal yang mengatakan bahwa setelah 60 negara meratifikasi maka itu diundangkan. Sebelum diundangkan dengan pertimbangan pendekar-pendekar hukum kita itu tidak mau nanti ICC masuk ke Indonesia secara bebas kalau kita meratifikasi, karena dalam pasal ada bahwa setelah diratifikasi oleh 60 negara akan diundangkan, dan negara boleh tidak meratifikasi asal mau dan mampu, willing and able. Maka untuk menunjukkan itu dicegatlah kita buat Undang-Undang nomor 36 tahun 2000 tentang pidana hak asasi manusia. Jadi kita sudah punya bekal itu, dan ternyata itu benar, terbukti bahwa pernah ada pelanggaran HAM berat secara internasional, yaitu masalah kasus Timur Timur atau Timur Leste. Dan Indonesia berhasil menunjukkan bahwa Indonesia willing and able, mau dan mampu, yaitu dengan mengadakan investigasi, penyidikan, penindakan, dan penyidikannya menggunakan sistem hybrid, yaitu 1 hakim dari Indonesia, 2 dari luar Indonesia, yaitu dari Timor Leste sama negara netral. Sehingga setelah sidangkan, sejak itu
selesai, maka tidak ada lagi pelanggaran HAM berat di Indonesia, masalah Timur Leste, berhenti. Karena sudah selesai. Nah, kemudian masalah pelanggaran hak asasi manusia ada dua cara, yaitu dengan cara tadi yuridis dan non yuridis. Kalau dengan yuridis diadakan investigasi, penyidikan, kemudian persidangan dan sebagainya. Litigasi namanya, dengan non litigasi. Nah, saya paham bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Presiden itu dengan tujuan adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia punya niat yang baik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Niatnya baik, kita melihat itu. Jadi Presiden niatnya baik, karena dunia internasional selalu menyorot ini seluruh dunia. Tetapi apakah pembantu Presiden menyampaikan mengerti, abai, atau tidak tahu, atau masa bodoh? Karena apa? Sebagai contoh, 19 tahun yang lalu, 24 Februari 2004, kita telah melahirkan suatu undang-undang bahwa anak keturunan PKI boleh menjadi anggota DPR. Pas hari ini 19 tahun yang lalu. Dan tidak ada reaksi apapun juga. Karena memang tidak ada dendam. Hingga kini bahkan anak keturunan PKI ada yang jadi menteri, ada yang jadi dosen, ada yang deputi, ada apapun jabatan, tidak pernah protes, nggak ada masalah. Di TNI terindikasi, ya. Jadi nggak ada. Nah, dengan demikian maka sebenarnya sekarang ini telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah. Itu dulu yang kita catat. Rekonsiliasi secara alamiah. Aman, tentram, nggak ada masalah tentang ini. Seperti yang dikatakan tadi Gus Dur, kalau itu sudah bisa diselesaikan secara alamiah, ngapain lagi dipermasalahkan? Tadi. Nah, sekarang yang terjadi permasalahan seperti Pak Bahtiar sampaikan pada 11 Januari mengatakan bahwa benar, Presiden mengatakan benar telah terjadi pelanggaran HAM berat dan saya sangat menyesali. Itu satu poin. Yang poin kedua, ya, kita akan memulihkan ya, kata-kata memulihkan kondisi korban. Selanjutnya Menko Polhukam mengatakan bahwa Presiden akan mengunjungi korban-korban sampai dengan yang ada di luar negeri. Padahal korban-korban semua yang di luar negeri, apapun juga, karena dia perkawinan, tidak pernah lapor lagi 10 tahun, dan sebagainya, kehilangan kewarganegaraan, itu sejak Pak Awaludin sebagai Menteri Hukum sudah mengeluarkan juga, boleh kembali melaporkan, tanpa melihat latar belakang loh itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang karena ditugaskan Bung Karno ke luar negeri terus dianggap sebagai PKI segala macam, boleh pulang, nggak ada masalah. Udah pada Pak Awaludin, jadi nggak ada masalah. Justru ini membuat masalah baru yang dampaknya sangat luar biasa. Mari kita sama-sama. Pelanggaran HAM berat berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pidana Hak Asasi Manusia nomor 36 tahun 2000. Itu adalah pelanggaran HAM berat terhadap atau dalam bentuk genocide atau genocide dengan pelanggaran tentang kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah seperti yang kata Pak Baridun tadi, adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok masyarakat, baik ras, golongan, kelompok, bangsa dan sebagainya. Itu genocida. Selanjutnya,
dengan melakukan membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik, dan lain sebagainya. Sangat luar biasa, pembunuhan sebagian atau semua satu kelompok. Ini tuduhan yang sangat luar biasa loh ini. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan sebagian atau serangan luas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Ya dengan membunuh juga. Nah, ini yang dituduhkan dan diakui. Jadi Presiden saat berbicara mengatakan telah terjadi pelanggaran berat, itu bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Karena yang disampaikan sudah berlalu-lalu, bukan dalam pemerintahannya. Itu dulu yang sama-sama kita pahami. Dari penyampaian ini, walaupun dikatakan non-yudisial, tapi sebagai kepala negara tidak boleh bicara sendiri tanpa landasan dengan DPR. Gitu. Tanpa landasan DPR. Apalagi dalam rentang pemerintahan seperti Bang Baludin sampaikan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Dan HAM internasional pun menyoroti dan kita belum melakukan langkah-langkah. Saya ulang, kita belum langkah-langkah yang mengatakan kita mau dan mampu. Tetapi belum ini selesai, sudah memutuskan seperti ini. Yang katakan tadi syarat dengan moral. Mengapa demikian? Karena dengan Presiden mengatakan telah terjadi pelanggaran berat dan saya menyesali, itu keyakinan jelas bahwa Presiden mengakui, mewakili negara, mengakui telah terjadi pelanggaran berat dan pelakunya adalah negara. Ini sama-sama kita pahami dulu, adalah pelakunya negara. Maka kalau negara yang melakukan, siapa alat negara? Karena state actor itu harus bersenjata. Jadi kalau kelompok orang melakukan pembunuhan, itu kriminal. Tapi kalau kelompok bersenjata melakukan pembunuhan, kalau tidak diperiksa, itu pelanggaran berat. Paham ya ini ya? Jadi itu adalah ABRI pada saat itu. ABRI ya TNI dan Polri sekarang. Jadi kalau saya katakan ABRI yang sekarang itu TNI Polri, itu bahasanya. Nah, saya percaya bahwa yang disampaikan oleh Presiden itu menggunakan jurisprudensi atau keputusan hukuman yang lalu terhadap 52 negara yang pernah melakukan seperti ini. Tetapi harus ada pelaku yang mengakui dan harus ada korban yang mengakui dan negara di tengah untuk menengahi dengan kompensasi dan sebagainya. Lah, ini tidak semudah itu untuk mencari pelakunya, untuk mencari objeknya, untuk mencari aktornya, sangat sulit. Bukti-buktinya sangat sulit, sudah tidak ada. Inilah akan membuat goncangan-goncangan. Tapi yang jelas dalam Undang-Undang HAM bahwa kalau kelompok melakukan, siapa yang memimpin? Pada saat itu yang memimpin siapa? Pak Harto, Jenderal Soeharto. Yang memimpin Jenderal Soeharto. Tetapi Jenderal Soeharto melakukan itu karena situasi keamanan negara sedang kritis, maka Presiden memerintahkan Jenderal Soeharto untuk mengamankan negara ini, untuk mengamankan Presiden yaitu Bung Karno, untuk mengamankan anak Presiden atau keluarga Bung Karno, dan untuk mengamankan ajaran-ajaran Bung Karno. Ini saya buktikan, silakan lihat di Google, pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-21, 17 Agustus 1966, pada pidato kenegaraan Bung Karno mengucapkan terima kasih bahwa telah mengamankan negara, kemudian telah mengamankan Presiden Soekarno, telah mengamankan keluarga Soekarno, dan telah mengamankan ajaran Soekarno. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto. Jadi benar yang dikatakan tadi, bahwa pelanggaran HAM ini dibaliknya itu bisa terjadi akan menjudutkan Bung Karno sebagai leader pada itu, aktornya itu yang perintahkan dengan bukti surat 11 Maret, dengan bukti pada saat menyampaikan pidato kemerdekaan
pada saat proklamasi kemerdekaan 21. Lalu pertanyaannya, apa salah Bung Karno? Beliau sebagai bapak proklamasi, apakah nama Bandara Soekarno-Hatta harus dihapus karena Bung Karno sudah pelanggar HAM berat? Apakah bandara kemudian Gelora Bung Karno harus dihapus? Enggak mungkin, tidak harus dihapus karena pelanggar HAM berat. Lalu apa yang kita cari? Apa maunya? Itu bapak bangsa loh. Itu adalah akan menghapus sejarah Indonesia. Makanya tahapan ini sudah dilakukan sejak lama. Sejak selesai proklamasi, pelajaran sejarah G30 SPKK tidak ada. Habis itu pelajaran sejarah tidak ada. Habis itu pelajaran ilmu bumi pun tidak ada. Bagaimana generasi muda sekarang bisa mencintai Indonesia kalau dia tidak tahu buminya? Enggak tahu itu. Mau mencintai tanah airnya, dia nggak tahu tanah airnya kayak apa, nggak ada pelajarannya. Kecuali tahu dengan belajar sendiri. Ini adalah tahapan yang sangat luar biasa. Satu. Yang kedua, ABRI dicap sebagai pelanggar HAM berat. Konsekuensi tadi sampaikan. Di luar negeri Pak Bater bilang, selama ini pasukan perdamaian PBB dari Indonesia mendapat peringkat terbaik karena selalu diterima dan tidak pernah ada permasalahan. Jadi merupakan favorit, hampir setiap momen dimanapun pasti ada. Nanti tidak boleh, karena untuk melaksanakan pasukan perdamaian pasti ditanya negara yang bertikai, saya akan PBB akan masuk di sini dengan pasukan dari negara ini. Jangan, itu pelanggaran berat. Baru mau dicalonkan saya, PBB juga nggak boleh, karena pelanggaran berat. Dikucilkan di percaturan dunia internasional ABRI kita. Di dalam negeri, ABRI pasti akan dikucilkan. Kenapa? Karena kalau taruhlah itu tahun 1988, taruhlah 1990, 2000, 20 tahun, 23 tahun. Jadi kalau anak yang umur 6 tahun sekolah SD, tambah 23 berarti 28 tahun kan? Ya, 29 tahun kan? Nah, ingat, kita adalah bonus demografi. Di mana orang umur 18 sampai 30 tahun itu 60% penduduk Indonesia. Maka 60% penduduk Indonesia benar-benar mengutuk ABRI karena dia tidak belajar sejarah tentang pemberontakan G30 PKI. Maka institusi TNI dan Polri sekarang ini menjadi institusi yang diasingkan oleh warga negaranya sendiri, dikutuk oleh warga negara sendiri. Kalau saya menggunakan ilmunya Pak Profesor C. Edi Suarsono masalah ekonomi, maka saya adalah seorang marketing yang luar biasa. Kalau saya akan menjual Indonesia kepada orang luar. Ini loh, saya sudah siapkan. Karena apa? ABRI atau TNI itu ibaratnya makhluk hidup. Rakyat adalah nyawanya, organisasi TNI adalah badannya. Ketika rakyat meninggalkan, dia jadi bangkai. Setiap hari akan bertambah bau dan bertambah bau. Padahal kedaulatan negara ini bisa dijaga dan tidak akan tergoyahkan sampai kapanpun, saya yakin, apabila bersatunya TNI dengan rakyat. Dalam bidang keamanan terjadi kacau balau karena polisi nggak dianggap lagi, karena pelanggar HAM juga. Kira-kira negara kita seperti apa? Saya sebagai mantan Panglima TNI, saya tidak rela kalau anak-anak saya yang dia punya itu hanya satu kebanggaan, bahwa dia adalah patriot, hidup matinya untuk negara. Hanya itu yang dia miliki. Gaji kecil kok. Terus dijadikan seperti ini. Sangat luar biasa. Benar yang dikatakan oleh Pak Batiar, Pak Purnomo, Pak Prof, kemudian Pak Ubed. Harusnya yang bicara ini bukan saya sudah di luar ABRI, saya sudah di luar TNI. Hanya saya merasa saya sebagai masih bapaknya mereka saja. Tapi seharusnya TNI berbicara ini, karena jelas menyangkut
TNI sekarang dan ke depan. Sebagai marketing saya bilang, ini loh TNI sekarang sudah nggak laku di sini, nggak ada apa-apanya dia, nggak akan belain dia. Silakan Anda masuk kapanpun bisa. Selanjutnya, yang lebih parah lagi, bahwa akan mengatakan akan memulihkan. Kalau rumahnya terbakar, pulihkan, dibangunkan rumah. Begitu kan? Kalau pekerjaan tidak ada, maka diberikan pekerjaan. Kalau sakit, disembuhkan. Kan gitu. Maka profesionalismenya juga sama. Kalau saya dulu ketua DPD Partai Komunis, saya minta dipulihkan dong jabatan saya sebagai ketua DPD Partai Komunis Indonesia, sebagai sekjen. Maka ini sebenarnya adalah pintu masuk untuk kembalinya Partai Komunis Indonesia hidup di negeri ini. Di mana negeri ini berdasarkan Undang-Undang 1945, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada satupun kelompok di sini yang tidak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu makna undang-undangnya itu. Lalu belum lagi saya bicara tahun 48, belum lagi saya bicara 1965. Mengapa umat Islam selalu diginikan pada zaman-zaman seperti ini? Ini kan seperti tahun 64, 63 kan gitu. Selalu umat Islam, padahal umat Islam yang paling banyak dibunuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pada saat itu Partai Komunis Cina adalah non-state actor, dekat dengan pemerintah. PKI sama dengan pemerintah pada saat itu. Mengapa demikian? Karena Bung Karno sebagai presiden yang benar-benar presiden, itu setelah dekret presiden tahun 59. Sebelumnya ya partai yang berkuasa. Pada saat itulah mereka merapat dan berhasil membubarkan Partai Masyumi. Banyak modusnya sama, pasti dibuat sumur dulu, dipersiapkan, habis itu dibunuh, dimasukkan sumur, hilang jejaknya. Tapi saksi hidup masih ada di sini, beliau melihat sendiri. Ini sangat benar-benar bagi saya menakutkan. Dan tahapan ini pernah diingatkan oleh Kiai Hasyim, yang beliau mengatakan PKI itu pandai menghapus jejak. Maka yang pertama kali dihapus dulu jejaknya dia kan. Bersama dengan masyarakat, pakai cover apapun juga. Tidak ada yang bicara apapun juga. Itu PKI. Selanjutnya dia membersihkan dirinya. Dia cover, ada yang jadi kiai, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi segala macam tokoh masyarakat. Baru pelan-pelan dia menimpakan kesalahan kepada orang lain. Mulai nih, yang salah Islam, yang salah ABRI. Kemudian baru minta orang lain memberi ganti rugi kepada dia. Ini semuanya adalah sudah pada tahap terakhir. Jadi Kiai Hasyim Muzadi almarhum sudah mengingatkan ini adalah tahap terakhir, di mana dia sudah berani meminta kompensasi dan menyalahkan pada orang lain. Ya, pelanggaran berat jelas yang salah adalah ABRI, kemudian akan diberikan. Apa yang saya sampaikan di sini, jadi tentang mengkaji apa dampaknya, maka kita harus bersiap-siap. Kehidupan sosial kita semakin hari bukan semakin baik. Pasti akan terjadi gelombang-gelombang. Jelas Islam akan marah. Karena dia sebagai penjaga kedaulatan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. TNI pun kalau sadar, kalau benar-benar, maka dia pun akan menjaga. Karena saya ingat, kenapa? Bukan karena apa-apa. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan, setiap prajurit kita ini ketika dia dilantik, maka ditanya oleh pemimpin atau inspektur upacara, bersediakah saudara-saudara disumpah? Semua wajib mengatakan bersedia. Yang kedua ditanya, dengan cara apa? Masing-masing berteriak, Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Baru yang ketiga,
tokoh-tokoh agama maju, kemudian ada perwakilan yang di atasnya Al-Quran, yang Alkitab dipegang Alkitab, kitab beda juga. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang Islam ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Yang agama Kristen ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji, dan seterusnya. Saya akan selalu setia kepada negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya ulangi, saya akan selalu setia kepada negara kesatuan Indonesia, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apabila Pancasila akan diganti dengan masuknya PKI hidup lagi, maka Pancasila akan diganti. Tidak mungkin kelompok orang yang ateis hidup di negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kan gitu. Ini kan pelan-pelan. Nah, itu dia harus mempertanggungjawabkan sumpahnya. Saya tidak memprovokasi, tetapi saya sedikit mencari pahala dengan mengingatkan prajurit-prajurit bahwa mereka pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa, pernah bersumpah kepada Sang Hyang Widi. Akan selalu setia kepada negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sangat mengerikan loh bagi seorang Islam. Habib, mungkin kita sama-sama sering baca surat Yasin ayat nomor 65, ya kan? Gimana Habib? Ketika mulut terkunci ya. Ya. Nah, tangan bicara kan gitu, kaki sebagai saksi. Kamu pernah disumpah tapi kamu tidak lakukan apa-apa. Ini jadi memang kondisinya sangat luar biasa. Membangkitkan kemarahan. Lalu apa sih tujuannya? Maksud baik tapi dampaknya luar biasa. Lebih baik apa yang dikatakan Gus Dur. Kalau itu sudah berjalan aman, kenapa tidak aman saja? Maka dalam kesempatan ini saya tidak panjang-panjang lagi, sudah dilirik sama Bang Hirsu, ya kan? Saya yang menyarankan kepada Presiden, mohon perintahkan kepada orang-orang sekelilingnya, adakan kajian secara teliti, khususnya dampak-dampak dari kegiatan sosial ke depan itu seperti apa. Kita akan terbelah lagi dan makin terbelah lagi, apalagi sekarang tahun politik, akan semakin memanas. Ini sangat berbahaya. Yang saya sampaikan ini adalah saya menyimpulkan apa yang dikatakan Profesor, kemudian Profesor Edi, kemudian Pak Purnomo, Pak Bahtiar, Kang Ubed, semuanya. Jadi ini sudah tahap terakhir, yaitu tahap menimpakan saran kepada orang lain dan tahap minta ganti rugi. Fakta loh ini, yang menyampaikan sudah almarhum. Si Hashim Muradi kan sudah meninggal kan? Wasiat, waspada, itulah PKI. Sudah pada tahap terakhir ini. Jadi kita harus lebih waspada lagi, dan saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Hanya mengingatkan saja bahwa 19 tahun yang lalu pada 20 Februari pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang bahwa anak keturunan PKI boleh menjadi anggota legislatif. Itu kan sudah rekonsiliasi alam sampai sini. Biarlah Indonesia yang sekarang ini ekonomi lagi bangun, lagi susah, dengan pajak yang semakin melilit, kondisi ekonomi lagi sulit, dipaculah untuk semua berpacu untuk bersatu memulihkan ini, bukan untuk dipecah-pecah lagi. Saya pikir ini Bung Hirsu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Gatot. Kasih plus buat Pak Gatot. Tapi sebelum Pak Gatot meninggalkan podium tadi, saya sedikit menyimak. Saya jadi mikir. Ini kok kayak gini-gini ini kita jadi korbannya Pak Presiden ya semua ini, kita bisa gontok-gontokan lagi antar satu rakyat dengan rakyat lain ini Pak Gatot ya. Begini Pak Hirsu, saya ingin menjawab ini, tetapi saya akan jawab tangan dulu, saya nanya dulu ini guru saya. Pak Mas Hadi jangan tersinggung ya kalau saya membacakan puisi untuk menjawab. Iya, ini biasanya jatahnya beliau kalau baca puisi ini. Tapi nggak apa-apa, silakan diborong deh. Tadi kan katakan, rejim ini bagaimana, begini kan bagaimana. Okay. Ya.
Ini menarik ini Pak. Coba Ya. Pak, ini menarik kalau Pak Gatot baca puisi. Coba kita simak dengan seksama ini. Tolong dikoreksi. Ya, Masih. kamera jangan sampai nggak on ya, nggak sampai record ini Pak. Jarang-jarang Pak Gatot baca puisi. Puisi sendiri Pak atau Nanti saya kasih tahu lah. Jadi puisi ini judulnya Maaf. Maaf, jangan salahkan rezim ini. Ya, ini karena jawaban untuk Mas Hersut tadi pertanyaannya. Tapi maaf, mengapa ya tadi dia macan sekarang jadi kambing? Maaf sekali lagi. Maka wajar jika sekumpulan anjing menggonggong-gonggong sambil menggiring kambing-kambing ke tepian jurang. Maaf loh, maaf sekali. Itulah kenyataan sekarang. Maaf sekali, sehingga terpaksa macan tua menggaub sendirian dan menunggu sautan auman macan-macan muda. Maaf, ternyata yang ditunggu tak kunjung terdengar aumannya. Maaf, sekali lagi mohon maaf. Ternyata yang tersisa adalah kambing-kambing muda. Dan maaf, ini saya mohon maaf, benar-benar maaf. Kambing-kambing muda itu pun sekarang tak berani mengembik. Maaf sekali lagi, mohon maaf. Tidar 24 Februari 2023 Siboncel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa itu? Saya ulangi tadi Mahkamah Konstitusi ya tentang masalah keturunan PKI bisa masuk legislatif bukan undang-undang, Pak. Oke, jadi Keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya perbaiki. Dan Panglima TNI terakhir Pak Andika juga menyatakan itu kan nggak ada masalah lagi ya kemarin ya. Betul. Terbaru. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi. Assalamualaikum Applause, warahmatullahi wabarakatuh.